Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Jepang dalam lanjutan penyisihan grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al Thumama Doha, Qatar, pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Tampil di bawah tekanan sejak menit awal, tim Garuda harus kalah dengan skor akhir 3-1 atas tim Samurai Biru. Kini, Indonesia harus menunggu dua laga yang mempertemukan antara Yordania versus Bahrain dan Oman versus Kirgistan untuk menentukan siapa yang akan menempati posisi ketiga terbaik, sekaligus melaju ke babak 16 besar. Seperti apa ulasan lengkapnya? Simak dalam tayangan berikut. Laga Indonesia melawan Jepang berlangsung dengan tempo cepat sejak peluit babak pertama dibunyikan. Pasalnya, Indonesia dan Jepang sama-sama berambisi meraih hasil maksimal di laga ini, mengingat kedua tim ingin memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar. Pertandingan baru berjalan 4 menit, tim Samurai Biru berhasil unggul 1-0 setelah penyerang mereka, Ayase Ueda, sukses menceploskan bola ke gawang Indonesia melalui tendangan penalti. Praktis setelah gol tercipta, Timnas Jepang mencoba mendominasi penguasaan bola dan mengontrol permainan. Namun, pertahanan kokoh Timnas Indonesia membuat Samurai Biru kesulitan menembus kotak penalti tim Garuda. Skor 1-0 pun menutup jalannya babak pertama. Memasuki babak kedua, anak asuh Hajime Moriyasu lagi-lagi mendominasi permainan dan melakukan pressing tinggi ke pertahanan pasukan Garuda. Terbukti di menit ke-52, Ayase Ueda berhasil mencetak gol kedua setelah memanfaatkan umpan tarik dari Ritsu Doan. Unggul 2 gol tak membuat Timnas Jepang mengendurkan serangan. Sementara Timnas Indonesia bukan tanpa peluang. Anak asuh Shin Tae-yong sesekali juga menekan pertahanan Samurai Biru melalui tembakan-tembakan dari pemain lini depan tim Garuda. Keasyikan menyerang, Timnas Indonesia justru lagi-lagi kebobolan di menit ke-88, setelah gelandang Indonesia, Justin Hubner melakukan gol bunuh diri akibat salah mengantisipasi tendangan Ayase Ueda. Baru di masa injury time, Indonesia mampu mencetak 1 gol melalui aksi Sandy Walsh setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. Skor 3-1 untuk kemenangan Timnas Jepang bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Laga sengit antara Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang juga terjadi beberapa momen menarik, diantaranya pada saat pertandingan berjalan di menit ke-73, terjadi pergantian pemain untuk Timnas Indonesia. Pemain depan Indonesia, Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera, harus ditandu keluar lapangan. Menariknya, Egy yang berposisi sebagai pemain depan, justru digantikan oleh Elkan Bagot yang notabene berposisi sebagai pemain bertahan. Awalnya banyak yang mengira bahwa tim Garuda akan bermain bertahan dengan menambah seorang bek tengah. Namun kenyataannya, Elkan Bagot justru bermain sebagai ujung tombak Timnas Indonesia yang ditugaskan untuk menyambut bola-bola atas saat tim Garuda melakukan serangan. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong pun membeberkan alasannya menjadikan Bagot sebagai striker. Saya melihat salah satu titik lemah Jepang adalah soal bola-bola atas. Itulah alasan saya mengapa memasukkan Elkan Bagot di posisi striker. Sayangnya, strategi tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Peluang yang didapatkan Timnas Indonesia di babak kedua pun juga tidak membuahkan hasil. Momen menarik berikutnya terjadi saat Timnas Indonesia mampu mencetak gol di masa injury time. Awalnya, kiper Timnas Jepang, Zion Suzuki, menganggap remeh soal lemparan jauh yang sering dilakukan pemain Indonesia, Pratama Arhan. Pemain asal klub Belgia, Sint-Truiden itu menganggap lemparan Arhan hanya biasa saja. Lemparan jauh mirip dengan umpan silang, saya pikir jika saya dapat menyergap atau menangkap bola, itu tidak akan terlalu mengancam gawang. Namun pada kenyataannya, gol yang dicetak tim Garuda itu berawal dari lemparan jauh dari Pratama Arhan. Lemparan jauh tersebut mampu menciptakan kemelut di depan gawang Timnas Jepang yang mengakibatkan pemain Indonesia Sandy Walsh sukses menendang bola masuk ke gawang Zion Suzuki. Seusai laga, kiper Jepang berusia 21 tahun itu mengaku kecewa kebobolan di menit-menit akhir.
Saya kecewa kami kebobolan di akhir pertandingan, tetapi hari ini kami bertekad untuk menang dan fokus pada hasil. Saya lega kami menang. Kekalahan Timnas Indonesia atas Jepang membuat posisi tim Garuda kini menempati urutan ketiga pada klasemen akhir Grup D Piala Asia 2023. Saat ini, Timnas Indonesia masih ada peluang untuk lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sayangnya, tim Garuda harus menggantungkan nasibnya ke pertandingan dari tim di grup lainnya. Anak asuh Sintayong kini menempati urutan keempat klasemen sementara peringkat ketiga terbaik dengan catatan 3 poin dan selisih gol -3 dari 3 laga yang dijalani. Nantinya, hanya akan ada 4 tim yang berhak lolos ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Sejauh ini, Timnas Palestina dan Suriah sudah memastikan 2 tiket ke babak 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara Timnas Indonesia harus bergantung dari hasil 2 laga lainnya, yang mempertemukan Yordania versus Bahrain, dan Oman versus Kirgistan. Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar apabila di laga Yordania versus Bahrain, Timnas Yordania mampu menang dengan skor selisih 3 gol atas Bahrain. Sementara di laga Oman versus Kirgistan, pasukan Garuda dipastikan lolos apabila laga berakhir dengan hasil imbang, atau Kirgistan mampu memenangkan laga dengan skor tidak lebih dari 1-0. Dengan skenario tersebut, akankah Timnas Indonesia yang akan lolos ke babak 16 besar? Atau justru pasukan Garuda harus terhenti di babak fase grup Piala Asia 2023 kali ini? Silakan komen di bawah.